balik lagi bersama kami dari Timur Bercerita. Oke, jadi sekarang kita sudah ganti background ya. Silakan background tapi dengan baju yang sama. Ya, tapi ini udah pakai kacamata karena itu pembicaraan kita lebih berat ya. Berat ya, karena bukan karena silau ya. Karena bukan bukan karena pembicaraan yang berat, topiknya berat. Oke. Kita sih pembicaraan tidak pernah berat sih. Tidak pernah berat. Topiknya agak berat. Apa yang kita membahas? Topiknya berat tapi kita cara membahasnya kayak santai. Santai. Kita sudah makan nasi babi. Jadi udah semangat ya, semangat bikin konten. Hari ini kita mau bahas soal topik yang lagi hangat di masyarakat akhir-akhir ini. Masyarakat mana dulu nih? Di masyarakat umum. NTT. Ini kan tapi topik nasional. Tapi menyangkut daerah kita. Karena mungkin kalau teman-teman tahu dan sudah baca berita akhir-akhir ini bahwa ada salah satu provinsi yang memberlakukan jam masuk sekolah untuk anak SMA. Iya. Jadi memang belum semuanya diimplementasikan ya, tapi masih baru trial di 10 SMA kalau saya baca. Sekolah-sekolah di Kupang, sekolah-sekolah di NTT Kupang ya. Nah itu kan sebenarnya polemik ya guys ya, kayak ada pro kontra begitu loh. Nah kita lagi kontra coba ya dibanding pro. Jadi yang saya baca sih Sio itu yang kontranya 90 mungkin, yang pro-nya 10. Pro-nya itu cuma dari orang yang membuat gubernur, gubernurnya kayak orang-orang gitu doang. Tapi kalau yang buat kebijakan itu ya. Nah, kita tuh pengen coba untuk mengulas dan juga kayak memberikan opini dari sisi kita karena kita juga bagaimanapun kita sekolah di sana, kita orang sana dan sebenarnya kita juga pernah punya pengalaman yang sama juga waktu SMA. Ya gitulah. Jadi mari kita mulai. Jadi awal mulanya seperti apa sih? Sebenarnya satu masih bingung. Alasan apa yang mendasari sampai si Pak Gubernur ini dia mengeluarkan keputusan untuk kayak sekolah jam 5 pagi gitu. Selain ya disiplin sih kalau saya sih yang saya baca. Karena yang kita baca itu kan rata-rata alasannya itu adalah biar disiplin. Terus kalau yang tambahan saya baca itu adalah dia ingin meningkatkan daya saing anak-anak SMA ya khususnya ya, mempersiapkan diri ke bangku perguruan tinggi biar bisa bersaing dengan anak-anak yang di luar NTT juga dari sisi mungkin masuk PTN-nya, masuk akademi militer sama polisi gitu loh. Kalau dari saya sendiri sih mungkin karena ini juga masih trial, mereka masih uji coba mungkin sistem yang baik gitu loh. Apakah mungkin ternyata dengan bangun 5 pagi itu ya mungkin ya kayak kalau satu pikirnya kayak mungkin dengan bangun 5 pagi orang-orang tuh kan biasanya punya kayak semangat bisa belajar yang lebih konsentrasi fokus itu kan ada kan militer yang fokus belajar itu jam 5 pagi itu lebih bisa masuk gitu loh. Nah mungkin apakah itu salah satu tujuannya gitu kan kita sudah tahu juga, tapi sebenarnya mungkin yang kita baca dari berita itu tujuannya itu. Ya itu sih, itu yang mungkin tujuannya si Pak Gubernur itu biar anak-anak cuman sih kita sama cuman ya itu sih kalau sekolah jam 5 pagi tuh masalahnya anak sekolah ya beda kalau sekolahnya itu sekolah asrama. Akan sangat bagus tuh kalau satu sekolah doang punya aturan itu loh, dimana anak-anak sekolah itu anak-anak asrama dia mau bangun jam 5, dia mau sekolah jam 5 pagi pun nggak berefek untuk orang di luar gitu loh. Karena kan dia sekolah sama asrama itu jalan kaki. Tapi kalau yang di ini lu tinggal di rumah maksudnya lu harus mengubah rutinitas yang sudah selama ini tuh udah ada yang orang-orang karena kan jam sekolah sama kayak jam kerja kan. Jadi orang tua tuh bisa berangkat ke sekolah bareng anak, orang tua juga bisa siapkan makan untuk anak. Jadi ke sekolah itu lebih ini tuh siap gitu loh anak-anaknya. Kalau sekarang jam 5 pagi otomatis bukan cuma anak yang kena efeknya, tapi orang-orang dan lingkungan yang ada di situ. Jadi kayak habit yang sudah dibangun setiap hari di dalam keluarga tuh kadang harus berubah. Bukan cuma anak yang sekolah tapi orang tua semua juga harus berubah menyesuaikan dengan si anak yang harus itu yang mungkin pagi. Yang perlu dipikirkan gitu. Mungkin secara ini oke buat si anak kayak seperti yang lu bilang sih. Itu mungkin oke anaknya tuh bisa belajar jam 5 pagi. Cuman ya dia harus pikirkan dia bikin aturan kayak gitu
berefek bukan cuman ke anaknya, Anaknya, tapi tapi orang di orang tua. sekitarnya anaknya juga. Dan jam 5 pagi itu masih gelap loh. Kalau anak yang sekolahnya tuh asrama itu pasti nggak akan masalah. So tiba-tiba tuh jadi kayak pikir ya, Windy barusan omong gara-gara asrama, kan kita tahu kan kita teman tuh banyak yang asrama, dan semua anak-anak asrama itu memang sudah di habitnya itu tuh memang disuruh bangun lebih pagi, jam 4 atau jam 5, terus mereka ada jadwal belajar pagi dulu kan. Apa mungkin idenya atau mungkin kayak inspirasinya tuh dari situ gitu loh. Mungkin, Karena tapi, kan secara sonde langsung memang kelihatan gitu loh, anak-anak asrama itu ternyata bukan kelihatan sih, akhirnya menjadi kan mereka itu lebih disiplin, lebih rajin, terus mereka juga punya jadwal belajar yang lebih banyak, terus mungkin dari sisi fokus juga akhirnya mungkin bisa tercapai. Tapi kalau asal lihat lagi dari Widi pun persepsi yang soal lingkungan itu tuh betul juga sih, kayak misalkan memang di lingkungan keluarga tuh satu hal ya, maksudnya berpengaruh, tapi nanti di masyarakat luas itu juga bakal berpengaruh gitu loh, kayak misalkan transportasi umumnya jadi harus maju jam operasionalnya. Iya, jam 5. Terus mungkin kayak Karena kan kalau yang Windy omong itu kan khusus untuk anak asrama Iya, kan. jadi- Kalau ini kan tinggal di luar, maksudnya Iya. lu tidak satu ini. implementasi buat satu sekolah, buat satu sekolah sih, sekolah yang ada di dalam satu kota itu otomatis tuh ekonomi, terus kayak aktivitas satu kota itu juga akan berubah. berubah. Iya, karena satu sekolah tuh pasti banyak anak sekolah. Iya, Dan yang saya bingung kan yang tadi Putri bilang kan kayak mempersiapkan biar bisa bersaing dengan orang-orang yang di luar MPT, luar Jawa. Nah, maksudnya mempersaingkan apa hubungannya bangun pagi dengan bersaing dengan orang kota juga. Toh orang kota di sini juga sekolahnya bukan jam 5 pagi kok. Maksudnya masih setengah 7 ya, masih setengah 7. Hubungannya kayak gitu. Kalau menurut saya, kalau misalnya lu mau mempersiapkan anak-anak yang bisa bersaing dengan luar, itu mending yang ditingkatkan itu kayak dari sisi sumber daya gitu ya, maksudnya fasilitas sekolahnya itu lebih ditingkatkan, misalnya kayak buku-buku bacaan seperti itu kan, maksudnya di perpustakaan tuh lebih ditingkatkan, terus guru-guru juga mungkin banyak pelatihan atau apa sehingga mereka itu bisa kasih ilmu untuk anak tuh lebih banyak ketimbang dengan aturan yang kalau misalnya untuk disiplin yang misalnya aturan yang pagi-pagi ini. Karena kalau mungkin untuk militer ya, untuk misalnya dipersiapkan untuk militer oke, tapi kalau untuk anak lain yang setelah itu dia mau sekolah, dia melanjutkan pendidikan bukan militer, sebenarnya kurang cocok sih, kurang pas kalau menurut saya. Mending yang ditingkatkan itu adalah sumber dayanya gitu, kayak guru yang di dalam sekolahnya, atau anak-anak misalnya kayak lebih dikasih banyak kegiatan di sekolah itu mungkin lebih mendukung untuk mempersiapkan anak-anak tuh bersaing dengan anak-anak di kota ketimbang dengan memberlakukan peraturan misalnya jam 5 pagi. Itu gara-gara dulu omong kayak gitu langsung kepikiran sih, apakah mungkin dia tuh berpikir ya, kan kalau orang Jakarta rata-rata tuh kan tinggalnya kan bukan di Jakarta juga tinggalnya kan di Bekasi kan, dimana yang memang anak-anaknya tuh udah berangkat sekolah tuh dari jam 5 karena emang jaraknya jauh, bukan karena masuk sekolah jam segitu. Tapi itu kan orang tua udah kebiasaan, udah terbiasa gitu loh. Kalau kita kan di sini orang tua. Tapi beda jarak loh. Itu kan untuk orang Jakarta kan emang harus karena emang jaraknya jauh. Iya. Tapi kan kalau kita kan daerah tidak sebesar itu, tidak sebesar Jakarta. Jadi Kita buat bukan apa? karena jarak, kita memang karena masuknya jam segitu. Iya. Kalau orang Jakarta tuh kebanyakan karena jaraknya yang jauh. Jadi biar masuk sekolah yang tepat waktu jam 7, jam setengah 7, mereka berangkatnya lebih cepet. Tapi itu kebanyakan anak-anaknya tuh juga tidur di mobil. Jadi bukan yang mereka bangun jam 5 pagi, mereka bangun pagi jam 5 langsung belajar. Mereka tuh ya di mobil tuh tidur. Bahkan Itu- ada tuh yang itu karena sampai emang- sekolah tuh emang juga karena tidur. jarak, kan? Iya, bukan karena jarak sih ya. Karena jarak. Terus saya jadi ingat yang waktu SMA yang kita pas sebelum UN gitu, kayaknya kita harus datang lebih awal tidak sih? datang jam 5 1 minggu atau 2 minggu ya? 1 minggu sih kayaknya. Datang lebih pagi untuk Iya, lebih kayak belajar. Misalnya tuh kayak jadi Itu berat. itu orang tua tuh juga harus kayak Iya. kena marah dulu. Iya. Tapi itu kan kamu kan anak Iya, tinggal di anak-anak rumah kan, Kalau beda kalian dengan kan kami yang gak terlalu, makanya saya Iya, bilang anak kayak kos. untuk anak-anak yang kos, anak-anak yang asrama, mereka tuh mungkin yang deket ya, maksudnya tinggalnya deket yang kamu jalan kaki,
ini tuh malah mungkin ya nggak terlalu berefek lebih lah, selain mereka harus bangun lebih pagi ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang tinggal di rumah itu effort banget karena orang tua harus bangun pagi. Bayangkan tuh juga orang tua harus bangun pagi antar anak, Dan itu terus dia pulang lagi, dia harus siap ke kantor. Dan Kupang itu maksudnya kayak NTT itu kan memang deket ya, cuman ya nggak yang sedekat itu juga. Maksudnya nggak yang 2 menit sampai. dan ini tuh kalau menurut saya bisa memicu pertengkaran antara anak dan orang tua loh, karena harus bangun pagi Itu tuh, pengalaman. apalagi kan kayak ini masih masa-masa yang kayak masih anak-anak ya, maksudnya istilahnya belum usia yang untuk kerja kan, dipaksa untuk bangun pagi tuh kan menurut saya kayak bisa kena gangguan mental juga tidak sih, kayak dipaksa. Karena kalau lu masuk jam 5 pagi otomatis lu harus bangun jam berapa? Jam 4 kan, jam 4. Belum lagi itu kan kalau mau dibilang jam 5 pagi di sana masih gelap loh. Iya. Apa itu tidak memicu kayak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya kayak lu ke sekolah pagi-pagi ternyata tiba-tiba di jalan tuh ada apa-apa gitu. Karena gelap. Gelap gitu. Dan masalahnya tuh jam 5 udah harus nyampe kan sekolah itu loh. Bukan yang jam 6. Kalau mau ya kenapa nggak jam 6 aja dulu gitu loh. Tapi Kayak pelan-pelan gitu loh. Maksudnya lu dari jam 7 ya udah lu mundurkan dulu ke setengah 7 gitu, ke jam 6 dulu. 6, ya. Kenapa tiba-tiba langsung lu drastis bikin jam 5? Tapi yang saya baca ada komen di media sosial gitu, orang bilang sebenarnya itu bagus juga. Jadi kalau misalnya bangun jam 5, sekolah jam 5, selesainya tuh lebih cepat jam 11. Setelah rentang waktu jam 11 sampai malam tuh dia bisa melakukan aktivitas lain, entah itu belajar atau kayak membantu orang tua gitu. Ada yang komen gitu loh, kayak gitu. Kalau menurut kalian itu ke mana? Sini bukan kemana ya. Itu prinsipnya kayak lu anak sekolah, lu punya tugas Tugasnya utama tuh belajar. Kayak sebenarnya ya mungkin setiap keluarga beda ya. Kayak lu bantu orang tua tuh ya pasti bantu, maksudnya mungkin saat lu bisa bantu kayak mungkin sapu saat yang kayak mungkin sore atau malam, tapi lu punya tugas utama tuh adalah belajar sekolah, bukan untuk kerja. Tapi ya kita nggak tahu ya kan setiap Cuma situasi iya. orang kan beda kan, ada yang mungkin keluarganya dia harus bantu cari kerja dan sebagainya. Jadi kita punya waktu yang kemarin, maksudnya dengan waktu yang normal kemarin itu, dan waktu kita les belajar itu kan sebenarnya cukup juga ya. Maksudnya kita terlalu yang kekurangan waktu, atau misalkan pulang terlalu malam karena les kan, maksudnya itu secara waktu cukup. Kayak ya. Tapi entah kenapa saya nangkep sih poinnya. Sebenarnya pengen yang dibangun itu adalah mentalnya sih. Cuman mungkin lebih ditelaah lagi sebenarnya karena dengan ini tuh betul apa tidak sih dengan 5 pagi, atau mungkin sebenarnya bisa dengan ada cara yang lebih efektif lainnya gitu loh dengan ini. Karena kalaupun ini mau benar-benar diimplementasikan full, banyak hal yang perlu akhirnya maksudnya kena impact juga. Iya, dan kena impactnya tuh soalnya anak ya pasti orang tuanya tuh juga akan kena, terus sampai umum gitu loh, efeknya tuh banyak. Iya. Jadi ya itu memang ya pemerintah seharusnya ya mungkin mereka udah pikirkan sih, jadi ya harusnya ya mereka sekarang kan udah tahu kan publiknya tuh gimana menanggapinya. Jadi harusnya mereka yang membuat keputusan lebih siap untuk dan punya alasan yang kuat gitu. Kayak saya harus tetapin ini karena ini. Iya betul. Semoga sudah dipersiapkan dari sisi biologis, mental, fisik juga ya. Iya, ada yang lucu tuh salah satu komika sih yang dia bahas tentang jam biologis gitu loh. Kan kita tuh kan kayak kebiasaan bangun jam berapa tuh kamu kan toilet kayak kamu sekolah jam 7 ya, jam 6 pasti kamu bangun toilet kan. Jadi lu perut tuh sudah terbiasa dengan jam 6 tuh lu akan masuk toilet untuk BAB gitu loh. Dan keadaan sekarang nggak bisa kekejalan dan lu apa namanya jam sekarang kan pasti lu perut tuh kan sudah bisa tiba-tiba langsung ikut berubah kan. Lu bayangkan kalau lu lagi sekolah tiba-tiba jam 6 lu mau pup. Dan kita kan pernah SMA ya, tapi sekolah tuh sekolah bagus juga, tapi dia punya toiletnya tuh kan tetep nggak oke gitu loh. Lu bayangkan kalau anak-anak tuh mau toilet kayak tiba-tiba karena toilet sebelah mana ya by the way? Deket perpustakaan, deket belakang ruangannya Pak Romo Yosef. Itu kan sebenarnya kita tuh kan sekolahnya bagus kan, kayak toiletnya tuh nggak yang jelek-jelek banget lah, tapi tetap nggak oke kan kalau lu pup di situ. Pada nyaman kan. Lu bayangkan kalau anak-anak yang super biasa, anak-anak SMA yang super biasa untuk pup
jam 6, maksudnya kayak sebelum di rumah di rumah tuh dengan nyaman, kayak dong pas mandi tuh sekalian dong ya, pup dan sebagainya. keluar benar-benar beres di rumah. Terus dong mandi, terus sekarang karena ini dong harus tahan diam-diamin kecil suara. Tahan dulu, bayangkan itu tuh aduh pasti akan salah susah keluarnya kan. Kayak hal-hal itu hal sepele sih sebenarnya kan. Tapi itu juga perlu jadi perhatian. Justru hal-hal sepele gitu tuh yang nanti makin banyak makin besar. Hal sepele itu makanya muncullah hal-hal besar tuh karena masalah-masalah kecil yang nggak diperhatikan. Yes. Ya mungkin gubernur maksudnya baik, cuman ya mungkin perlu dipertimbangkan lagi lah. Dipertimbangkan, dan sebenarnya dari masyarakat yang banyak pro kontra itu sebenarnya kan pengen tahu alasan yang jelas gitu loh. Maksudnya alasan jelas kenapa sampai diberlakukan kebijakan kayak gini. Kita tuh butuh ini kan, dan perlu trial juga kan, maksudnya harus uji coba dulu, tidak langsung kayak jujur saya yang kaget tuh langsung yang lebih tahu duluan tuh saya punya teman-teman di kantor loh, sama terus langsung yang kayak Yun, kau NTT kan? Iya. Emang bener itu sekolah jam 5? Terus saya yang kaget, maksudnya emang iya? Belum baca berita, saya bilang belum baca berita gitu kan. Terus langsung saya cari tahu, tuh langsung kayak saya kira tuh baru kebijakan yang belum dilaksanakan. Ternyata tuh langsung loh. Itu yang saya kayak langsung saya kira lu langsung pikir, oh ya sama sudah yang kemarin. Oh tidak. Saya tidak punya bayangan ke satu sekolah. Juga langsung ngomong kayak gitu. Dia tuh sama Mbak Windy, untung ya Mbak udah lulus. Terus dia bilang, kenapa Mbak? Terus kayak dia bilang, iya soalnya kan daerahnya Mbak sekolah jam 5 pagi. Dan satu kayak masih belum loading gitu. Oh jam 5 pagi, kayak satu pikir kayak zaman dulu yang jam 5 pagi karena ini loh, enggak karena jarak jauh gitu. Dalam satu bayangan tuh karena banyak kan ini loh, kayak orang-orang yang di kota-kota dan di kampung-kampung gitu kan, kalau mau sekolah kan sekolahnya jaraknya jauh kan, jadi doang harus berangkat tuh pagi. Dalam satu bayangan tuh dia mau ngomong itu. Ternyata waktu saya buka di berita di CNN kan, langsung buka, ternyata tuh bukan itu maksudnya dia tuh maksudnya aturan pemerintah yang anak-anak sekolah jam 5 pagi langsung kita ngobrol kan. Pertama kali kan SMA Negeri 1 Kupang kan. Saya benar-benar tidak punya bayangan kalau kita mau sekolah tuh langsung memberlakukan itu juga sih. Coba bisa aja sih kan kita ke sekolah tuh kan ini kan, jadi kalau aturan-aturan kayak gitu bisa aja tiba-tiba diterapkan. Karena kita langsung punya pengalaman bener-bener sih itu waktu kemarin pengalaman bagaimana? Maksudnya datang jam 5 pagi. Ya sudah, kayak lu masih menganggap kalau dia asrama sih jadi kos. Tapi kan kos juga berasa kan, maksudnya kayak lu pagi-pagi yang lu punya jam tidur dengan maksudnya jam ke sekolahnya mepet-mepet, terus tiba-tiba lu harus bangun jam 5 pagi itu berasa sih. Sebenarnya yang paling berat tuh menurut saya anak kos. Yang pertama yang paling bisa tolerir tuh anak asrama, anak yang tinggal sama orang tua. Yang terakhir itu anak kos. Kenapa? Karena tidak ada yang kontrol. Tidak ada yang kontrol. Kayak tidak ada yang kasih bangun gitu loh. Betul. Maksudnya kalau kamu kan orang tua, di asrama kan otomatis dia 10 jam. Apalagi asrama kan pagi-pagi ada yang wajib ke gereja kan. Anak kos sih Mbak itu harus pakai alarm sendiri, dan kalau lu sampai sonde bangun ya sudah lu bablas. Kalau kita ada orang tua dan kena hukuman kawan. Dan kita hukuman tuh kan luar biasa ya, harus dari depan berlutut dari depan berlutut cuy. Dan yang tapi maksudnya hal positif yang kita dapat dari karena hal-hal itu kita tuh jadi kuat gitu loh, ngerti nggak sih? Kuat mental maksudnya karena di sini kuat mental sih ya gitu doang. Tapi masuk sekolah lebih parah hukumannya gitu. Sampai semua badan luka juga. Iya. Cil. Semua badan. Maksudnya kaki kan, kalau kita kan rok cuy. Kayak kita dari SMP udah mau telinga mau kepala ini rambutnya diset. So kalau kita dari sama dong, dia langsung percaya sih. Dong kayak segitunya Mbak ham. Alah, daerah kita tuh nggak ada ham. Hak asasi manusia nggak ada. Lebih ke perlindungan anak sih. Lebih ke perlindungan anak. Itu kan nggak boleh gitu tuh. Tapi tuh lucunya waktu kita kayak begitu tuh pulang kasih tau ke orang tua tuh cerita dengan lucu gitu loh. Maksudnya malah kadang-kadang kita nggak kasih tau orang tua sih. Tapi kalau di sini ya, di sini kalau yang kayak gitu tuh pasti orang tua akan marah. Kalau kita tuh karena mungkin kita dari orang tua kita juga lebih parah dari itu. Kok pernah dengar cerita kesannya dari orang tua kayak dulu masih kecil. Dulu zamannya dong tuh lebih parah dari kita. Dong tuh bener-bener yang kayak dipukul pakai. Dan kadang-kadang juga ini sih kita juga kayak sana kasih tahu sih. Kita kan dulu pernah sering kayak bawa Alkitab
dipukul pakai sapu. Kalian pernah nggak sih sama Romo SMA? Kita kan bersama-sama dia. Sering mungkin saking banyaknya dia lupa sering pukul di belakang. Kalau Romo Yosefnya sampai pakai gigi. Iya, betul. Dia pukul kalau Romo tuh cewek tuh jarang pukul keras. Kalau Romo Yosef kan cowok cewek dia pakai sapu. Iya, Sampai di rumah tuh kayak lupa bawa kayak sakit, tapi ya udahlah, kayak ya udah kamu salah sendiri ya. iya. Kayak lu dipukul karena sesuatu, ada alasan gitu loh. Ya mungkin kayak gitu ya, mungkin gubernur juga mau anak-anak tuh mungkin lebih disiplin dan sebagainya. Cuman ya harus dipertimbangkan lagi sih efek sampingnya, karena bukan cuma ke anaknya doang, ke lingkungan sekitarnya anak-anak, orang tua, terus pikir transportasi umumnya gimana, aman atau enggak, gelap-gelap gitu anak-anak jalan kaki. Kan itu juga kalau yang mungkin di anak asrama jalan kaki jam 5 pagi tuh aman nggak? Karena menurut saya sebenarnya sekarang yang paling harus diperhatikan tuh mental health, psikisnya anak kan. Sekarang tuh banyak kayak maksudnya kayak kejadian-kejadian yang orang tuh mengabaikan itu. Apalagi di kita sana kan kalau lu omong kayak tentang mental health belum mengerti kan. Apa sih kayak lu gila gitu. Padahal sebenarnya tuh itu masalah di Jakarta yang sangat banyak itu. Sama pentingnya dengan penyakit fisik. Iya. Penyakit mental tuh sama Itu. Kamu lihat berita tidak yang anak SMP mana gitu, yang dia di jalanan terus kayak dia sayat-sayat dia badan pakai pisau karena stres dari orang tua, maksudnya karena orang tuanya. Itu kan sebenarnya anak SMP loh, bisa-bisanya lu kayak sayat-sayat lu badan pakai pisau sampai akhirnya ditarik sama Satpol PP gitu-gitu, bawa ke kantor polisi apa gitu. Itu kan orang tua tidak memperhatikan mental anak kan. Ya itu lah kurang lebih lah pendapat kita ya. Dari kita. Kita bukan expert ya, kita cuma sharing pengalaman kita. Maksudnya kayak pendapat kita dari pengalaman kita sekolah di sana. Ya, pengalaman dan juga point of view dari kita ya. Yang kita lihat seperti apa dan yang sudah kita rasakan juga. Dan harapannya sih sebenarnya kalau dari saya ya, nanti kamu tambahin. Kalau dari saya sih sebenarnya mungkin poinnya sih sedikit banyak langsung agak bisa melihat gitu loh. Mungkin pembangunan mental, lebih kayak mental building gitu loh. Cuman apakah dengan cara ini efektif dan apakah sudah dipertimbangkan impactnya ke lingkungan sekitar gitu loh. Bukan cuma keluarga tapi mungkin pedagang-pedagang kaki lima, transportasi umum, terus mungkin instansi kantor-kantor lainnya gitu loh. Kayak gitu. Dan mungkin dari tahap trial ini ada evaluasi yang keluar yang lebih, maksudnya ya benar-benar valid gitu loh, dari siswa dan juga guru-guru yang sudah coba. Iya, kurang lebih kayak gitu sama. Yes. Kalau saya sih ya kurang lebih sama dengan Cantika, tapi sebenarnya mewakili netizen Indonesia masih itu kayak lebih membutuhkan alasan yang pas itu juga penting sih. Alasan kenapa sampai itu. Dan kenapa angka jam 5 keluar jam gitu? 5 gitu. Kenapa harus jam 5? Kenapa nggak jam 6? Kenapa nggak setengah 7? Orang kenapa butuh alasan yang pasti. Alasannya dulu supaya orang bisa kayak ke belakangnya tuh seperti apa, karena lebih mengerti, lebih mengerti karena ada ini alasan alasannya. gitu. Oh, ini memang baik ya. Mungkin ini memang kayak gubernur memang melakukan sesuatu tuh untuk masyarakatnya gitu. Kan kita kalau membuat sesuatu harus ada alasannya apa, tujuannya apa, baru kita mau bergerak untuk mencapai itu kan. Jadi kayak kalau saya sih mending kasih alasan yang valid untuk masyarakat gitu. Ya, kita tunggu alasannya. Soalnya sejauh ini saya belum ketemu sih. Soalnya gubernur tuh udah sempet ini kan, ditanyain apa alasannya, kamu pikirnya sendiri gitu. Karena ini kita benar-benar lihat ini ya dari berita, mungkin kita kayak ngeliat dari berita dan sebagainya. Ya mungkin saat video ini tayang nanti udah ada gitu alasan dari gubernur gitu apa. Ini tayang kapan Yun? Minggu depan lah. Oke lah. Biar narasi. Oke deh. Itu saja dari kami. Ini sekalian kita tidak bermaksud menyinggung kita nggak bilang kita nggak setuju, maksudnya kita mungkin setuju dengan ini kayak gubernurnya tuh mau merubah yang ke arah yang lebih baik. Cuman ya coba dipikirkan lagi metodenya, apakah ini memang yang paling baik, apakah dia udah pikirkan semua efek-efeknya, terus alasannya. Kalau memang dari yang Yuni bilang sih, kalau memang alasannya tuh udah dikasih tahu kayak masuk, pasti orang akan berusaha untuk terima mencapai itu.
Oke, sekian saja mungkin ulas pembicaraan yang sedikit berat pada sore kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga share. share ke teman-teman. Bye bye.